Soalnya di lidah aja ya kita udah bisa bedain kalau itu bukan daging sapi gitu ya. Terus di tenggorokan juga rasanya itu kayak ngelenyer gimana gitu ya. Di perut juga nggak enak guys, kayak halo teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channelnya aku, Denis Formosa. Dan buat temanku semuanya dimanapun berada, untuk jangan lupa selalu jaga kesehatan kita ya. Karena sekarang cuacanya itu udah pergantian musim ya. Di badan itu nggak enak banget. Dan kita juga harus banyak minum air putih atau air anget ya guys, biar tubuh kita tetap fit ya. Dan buat kalian semua yang suka bepergian, jangan lupa untuk selalu gunakan masker. Karena walaupun Taiwan dinyatakan aman dari COVID, tapi kita tetap harus mengikuti peraturan protokol kesehatan yang ada di negeri Taiwan ini gitu guys ya. Dan jika kita mau masuk ke Taiwan, ke stasiun ya, kita juga harus wajib menggunakan masker. Kalau kita tidak menggunakan masker, kita tidak diizinkan masuk ya. Atau kita juga bisa dikenakan denda dari 3.000 sampai 15.000. Gede banget ya guys. Nah, kita juga harus melewati suhu pengukur badan. Jika seumpamanya suhu badan kita lebih dari 39 derajat Celcius, kita tidak diizinkan masuk ya. Dan kalau kita naik naik bis juga sama, harus menggunakan masker. Kemarin aku lupa karena buru-buru banget ya, lupa bawa masker. Pas nyetop bis itu bisnya sih berhenti gitu ya. Tapi pas aku mau naik, supirnya ngomong, kamu harus pakai maskernya. Aku bilang aku lupa bawa maskernya, kayak gitu kan. Nah terus kata dia tuh, kamu tuh nggak boleh lupa ya, katanya. Kalau semuanya naik bis itu harus wajib menggunakan masker. Sampai salah satu penumpangnya itu nyodorin masker ke aku ya, katanya tuh pakai. Jadi ya alhamdulillah, karena di situ ada yang nolong, aku bisa naik bis ya ke tempat tujuan aku gitu ya. Terus juga jadi buat kalian itu jangan lupa untuk selalu gunakan masker. Dan ngobrolnya sambil beresin makeup ya guys ya. Resiko kerja di negeri non muslim itu ya, kita bakalan nemuin makanan-makanan yang tidak seharusnya kita makan gitu guys ya. Dan itu udah jadi salah satu resiko kita ya, karena kita juga tahu bahwa dimana Taiwan itu ya, itu mayoritasnya bukan non muslimnya. Tapi kalian juga harus tahu bahwa dimana tidak semua orang Taiwan itu makan daging babi atau makan churro ya, karena di Taiwan juga banyak yang vegetarian alias tidak makan daging-dagingan gitu guys ya. Dan seperti aku di sini ya, nenek aku sebenarnya itu makan daging babi, tapi karena kita berduaan aja dan nenek aku dan aku nggak makan daging babi, nenek aku itu nggak makan daging babi guys. Jangankan untuk makannya, kita belinya untuk nyimpen aja itu nggak ada. Jadi di kulkas itu cuma adanya daging ayam doang ya. Daging sapi nenek aku tuh nggak doyan. Kenapa? Karena kata nenek aku tuh nggak tega untuk makannya. Karena sapi itu ya, dia itu bekerja gitu kan ya. Dulu itu kan bajak ya, belum ada zamannya kolektor gitu ya. Zamannya dulu banget kan, itu sapi itu kan dibajak gitu kan, untuk bajak sawah gitu ya. Jadi kata nenek aku tuh kasihan ya, sering dipecutin, sapinya juga nangis gitu ya. Jadi dia tuh nggak tega untuk makan sapinya ya. Dan daging kambing nenek aku tuh makan, tapi ya kita tetap aja tiap hari tuh makannya ayam aja ya. Dan kalau kita di restoran ya, kan banyak anak-anaknya ya, anak-anak itu makan daging babi. Nenek aku juga sebenarnya makan, tapi karena berdua jadi dia tuh sungkan ya, masa dia makan daging aku enggak gitu kan. Begitupun aku ya, aku makan daging sapi tapi nenek aku tuh enggak makan. Jadi rasanya itu ya udah kita saling menghargai aja gitu ya. Nenek aku aja tuh sungkan sama aku ya, masa akunya enggak. Jadi kalau maunya aku pengen makan daging enak ya di luar gitu. Nah tapi aku juga di majikan yang pertama itu pernah makan daging babi guys ya. Tentunya nggak sengaja gitu guys ya, karena waktu itu ya
majikan aku yang perempuan itu bilang, ya kamu itu hari ini nggak perlu masak ya, cukup masak nasi aja ya, sayurnya kita beli aja di luar, dagingnya juga kita beli di luar gitu ya, kamu tunggu aku pulang jam sekian, tapi nasinya harus masak ya, harus matang gitu. Aku bilang iya. Nah terus majikan yang laki itu ya belum pulang guys, kita itu ya, aku majikan perempuan, kakek sama anaknya Titi ya, waktu itu umurnya 1 tahun 2 bulanan lah gitu ya, segitu kalau nggak salah, masih kecil banget ya. Terus kata majikan aku, kamu ini semuanya itu boleh makan. Aku udah kasih tahu sama dia ya bahwa aku itu nggak makan daging babi, kata dia itu di sini kita nggak beli, aku nggak beli daging babi gitu, ini itu daging kambing katanya itu ya. Terus juga ini nggak tahu itu kulit apa ya, kayak ya pokoknya itu aku makanan Taiwan itu nggak apal ya, nggak tahu namanya karena sendiri juga nggak pernah jajanan kayak gitu ya, nggak pernah makanan kayak gitu kalau nggak dikasih ya, jadi nggak pernah tahu ini apa gitu, nggak pernah ya. Aku lebih suka jajanan Indonesia Raya. Terus tanpa sengaja ya, karena majikan aku bilangnya ini bukan daging babi ya, otomatis aku makan gitu guys ya. Pas dikecap di lidah aku tuh baru ngeh gitu ya, baru kerasa kalau ini tuh kayak bukan daging sapi atau bukan daging kambing. Soalnya di lidah aja ya kita udah bisa bedain kalau itu bukan daging sapi gitu ya. Terus di tenggorokan juga rasanya itu kayak ngelenyer gimana gitu ya. Di perut juga nggak enak guys, kayak enak gitu ya, rasanya itu pengen banget muntah. Pas di situ aku makannya itu kayak pengen muntah banget ya, yang ada di mulut tuh kayak pengen banget dimuntahin ya. Jadi aku itu diem ya. Kata majikan perempuan itu, kamu kenapa? Aku bilang nggak apa-apa. Nah terus majikan yang laki itu datang, katanya itu, lah kalian udah lagi pada makan? Iya. Terus dia nanya, An kamu kenapa? Aku bilang ya perutku itu nggak enak. Emang kamu makan apa? Aku makan ini, aku bilang kan kayak gitu ya. Terus kata majikan laki, ini apa? Ini kan daging babi gitu ya. Ya dia kan gak makan daging babi, kenapa kamu kasih dia makan daging babi? Kata majikan perempuan aku cuman pengen lihat orang Indo itu reaksinya kayak apa ketika makan daging babi gitu. Terus ya majikan aku langsung, yang laki itu langsung ngomong ya marah gitu ya, karena majikan laki aku itu ya orangnya itu sangat pengertian banget ya. Dia mengizinkan aku sholat gitu, tapi dengan catatan jangan di kamar, kamu itu harus naik ke lantai 2. Soalnya apa ya, karena cara beribadah kita itu nggak sama gitu guys ya. Ibaratkan mereka itu kan kalau sembahyang itu ya, kalau beribadah itu kan cukup nyulet kayak nggak tahu itu apa namanya ya, pokoknya orang ngerti lah kayak gitu ya, piting kayak gitu guys ya. Kalau aku kan pakai mukena gitu ya. Nah katanya tuh takut, kakaknya tuh ya takut gitu ya melihat aku pakai mukena. Jadi kalau semuanya kamu mau beribadah, kamu harus naik ke lantai 3 bilangnya gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi ketika majikan laki aku tahu aku makan daging babi, dia marahin istrinya, jangan pernah lagi-lagi kasih makan dia itu daging babi. Jangankan dagingnya, minyaknya aja, kalau ini pakai minyak babi, jangan kasihkan ke dia. Kita juga sama punya agama, jadi kita itu harus saling menghormati saja gitu ya. Dianya ya diam aja sambil minta maaf ya, bilangnya cukup kayak gitu doang ya. Kayak setengah kesel gitu, soalnya majikan laki kan belain gitu. Dan keluarganya ya yang kayak take gitu ya, terus kayak kuku gitu ya. Kuku itu kakekku yang paling tua gitu ya. Mereka juga bilang, An kamu boleh makan daging babi gitu kan ya. Ya cuman cicipin aja sedikit. Aku nggak mau, bilangnya sedikit nggak apa-apa. Aku bilang nggak mau, kata majikan aku itu jangan paksain dia, bilangnya gitu ya. Terus ya udah nggak apa-apa, ini kan daging babi sama telur itu kan nyatu masaknya, kamu ambil telurnya aja. Aku bilang nggak mau, bilangnya gitu. Terus kata yang lainnya, orang Indo itu aneh ya, karena mereka tuh punya cara sendiri, bilangnya. Bahkan sampai minyaknya aja itu ya, kalau namanya ada minyak babinya, majikan laki aku itu nggak boleh dikasihkan ke aku, ini kamu jangan makan. Kayak gitu ya, aku selalu dikasihkan makanan yang tidak itu,
tidak ada daging babinya. Terus juga di majikan aku yang kedua, karena aku tuh suka pindah-pindah kerjanya ya kayak gini lah, babu apa namanya, babu karpe dewek ya. Jadi kalau mamanya aku nggak cocok di hati, aku berontak ya, pengen pindah aja gitu ya. Terus di majikan yang kedua, aku juga di situ nggak makan daging babi ya, sampai minyaknya juga dipisah ya. Kalau seumpamanya nenek aku itu kan paling suka numis pakai minyak babi gitu ya. Kalau aku kan nggak boleh makan pakai minyak babi, jadi kita dipisah wajannya sama minyaknya gitu guys ya. Dipisah, meskipun orangnya itu ya kayak gitu, suka ngomel-ngomel ini tuh mahal bilangnya kayak gitu, karena orang Taiwan itu suka kayak gitu, semuanya itu serba di mahal-mahalin semuanya, padahal berapa sih harganya gitu ya, nggak nyampe ribuan, cuman ratusan kadang puluhan aja itu ngomelnya ini mahal gitu ya sih ya. Jadi pas ketika nenek aku itu pengen banget makan jeroan itu ya, pengen banget makan jeroan, dia ngajarin aku bilang aku nggak bisa masak daging babi, dan aku juga kayaknya tuh nggak mungkin, dan aku tuh maksa ya, dia yang nyuci, terus kamu tuh tinggal tungguin aja dikorek-korek gitu ya, jangan sampai asat atau apa gitu ya, jangan sampai kompornya mati atau gimana gitu guys ya, pokoknya aku harus nungguin. Tahu-taunya aku muntah guys ya, karena jeroan itu baunya itu aduh nggak enak banget sumpah ya. Jadi karena aku muntah di situ, nenek aku nyuruh aku pergi guys ya, katanya itu udah kamu kerja yang lain aja, masa iya itu makanan mau aku makan dimuntahin kamu, bilangnya gitu. Jadi kalau semuanya nenek aku tuh pengen masak daging babi ya, terus akunya itu suruh kerja yang lain, nggak boleh di dapur, soalnya takut muntah gitu guys ya. Dan di majikannya aku yang ketiga, nenek aku itu doyan makan daging babi ya, dia tuh doyan banget ya, tapi masaknya tuh kalau hari Minggu tuh anaknya dateng ya, suruh masak ya daging babi, katanya itu jangan Anilah yang masak, Ani itu kan nggak makan daging babi, mana tahu rasanya enak atau enggaknya. Jadi alhamdulillah ya, aku dimajikan yang ini ya, jadi bebas ya, nggak makan daging babi ataupun nggak nyicipin minyaknya ya. Tapi ya udah resikonya kita kerja di sini, yang penting niatnya aja gitu ya, niatnya aja gitu ya, mau gimana lagi, udah tanggung jawab kita kerja di negeri bukan muslim ya. Dan alhamdulillahnya aku di majikan ini nggak nemuin sama sekali sampai 3 tahun lebih gitu guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian aja ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dukung channel aku ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian ya, dan saya ucapin lagi sekali lagi terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi ke video berikutnya, bye bye.